pertama Blitaraya. Blitaraya itu orangnya kurang lebih 10 orang. Laras guys, ngaten nggih. Niku dengan keadaan sementara, niku membentuk kasepuan terus memilih ketua. Ning sifatnya sementara, krono tasik orangnya hanya masih sedikit, belum sekabupaten Blitar belum teradai bentuk niku, dan itu ada janjian siap untuk diganti. Niki informasi pertama ngoten. Siap pemimpin dan dipimpin semua, baik yang ada di kasepuan, baik yang ada di ketua harian dan seterusnya. Titik. Setelah itu berjalan beberapa waktu, kira lebih 2 bulan, itu rupa-rupanya sudah ada tidak kesinkronan itu tadi antara kasepuan dan ketua. Akhirnya kasepuan itu sebagian digeser, di mana sebagian ya ditolak saka grup saat itu. Akhirnya tidak nyaman, komunikasi tidak nyaman. Terus kemudian setelah kasepuan itu semuanya di off kan, orang 7 orang itu yang tidak di off kan hanya satu. Jadi dari 7 itu kasepuan semuanya hadir di sini, kasepuannya yang 7 itu sing di off kan itu 6, tanda kata lain dipecat ada 6, yang ada 1 nama saya tidak sebutkan 1. Nah kemudian Blitar Kota mendirikan sendiri karena memang di ADART itu tidak ada yang namanya PWILS Blitar Raya. Yang kaitan dengan raya-raya itu dalam ADART memang tidak ada. Jadi yang ada adalah kota atau kabupaten. Nah kemudian Blitar Kota mendirikan sendiri jadi dan di SK. Terus kemudian Kabupaten Krono itu tadi yang mana itu yang kasepuan itu yang terdiri dari Blitar Kota dan Kabupaten itu mengadakan maklumat bahwasanya Blitaraya bubar. Itu ada maklumat. Kemudian itu naik ke atas, minta petunjuk dari pusat, bagaimana seterusnya. Jenengan segera damel kepengurusan Kap Blitar. Artinya nopo? Kita membentuk itu bukan nangkono karpe inisiator dan kawan-kawan itu, bukan, itu petunjuk dari pusat. Titik. Kemudian Blitar Blitaraya itu yang ditunjukkan yang siap pemimpin dari PPT tadi itu ndak mau geser, tetap menjadi ketua. Krono Kota sudah mendirikan sendiri, maka ex ketua Blitaraya itu langsung mengambil alih Blitar Kabupaten. Ininya begitu. Terus kemudian ada usulan-usulan lah kepengen membentuk, termasuk saya juga mengusulkan saat itu, lah kepengen membentuk PWI kabupaten yang kuat. Mulailah mintalah nasihat dari poro kiai yang ada se-Kabupaten Blitar, terutama di tingkat MBC, level MBC, dilaksanakan oleh para inisiator itu. Nah ternyata yaitu ternyata ketika pusat sudah memberi odo-odo kon gawe, ex Blitaraya itu tadi langsung mendekat ke pusat, memakai jalur orang dalam, orang dekat. Terus yang kemudian setelah saya tahu keadaan itu seolah-olah ada dualisme, saya berinisiatif, ini saya sendiri berinisiatif untuk saya kumpulkan antara kepengurusan Sing Blitaraya, Ek Blitaraya, dan calon kita membentuk itu sudah saya mediasi di rumah saya. Saya panggil, baik yang pendukungnya yang mendekeng itu ya sudah saya ketemu. Nah saat itu saya ajak islah, mosok lho iki urusan perjuangan kok geger-gegeran, kok rebutan SK, saya tidak suka. Sir kula undang bareng.
tapi grup yang dari itu menolak keras bahwasanya tidak mau islah, menolak keras, tidak mau. Bahkan saya agak-agak cenderung bingung saat itu. Katanya salah satu mereka ketua itu tidak butuh ulama. Itu yang saya rodok ini, pikiran saya langsung mencelak gitu, loh kok gitu ya, boleh nggak ngerti dok. Terus aturannya katanya ketika menjadi ketua itu punya hak mutlak, haknya prerogatif. Jadi kasepan sudah tidak perlu nyapa-nyapa, tidak perlu nyapa-nyapa, itu semuanya adalah hak ketua. Loh kok tidak pada karo nang NU ya? Saya bilang begitu. Buatan ye, niku siksak. Kalau di PWI katanya yang punya hak mutlak adalah ketua. Jadi bukan kaspuan, itu kata mereka. Saya akhirnya melihat ADART, ya, ternyata ya tidak ngono, ternyata ya sama dengan itu yang saya rada heran, dan saya kadang-kadang kan diam hanya mendengarkan. Loh kok ngono ya, kok tidak bener kan? Oh ya, panggil kula ke depan, ngeten niki lek tetep terus nyenek nih, tidak peduli siapapun akan dilawan. Itu saya ulang, pertanyaan itu saya ulang, loh panjenengan mengatakan dilawan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Pokoknya nggih kula lawan sama niki bukan kehendak saya sendiri pribadi, begitu katanya. Nah itu akhirnya menyebutkan dekengnya itu. Padahal dekengnya itu tadinya pagi itu sudah saya ketemu dengan saya 3 jam ketemu dengan saya itu. Ya, artinya apa? Saya kepingin sebenarnya Blitaraya itu PWI Kabupaten Blitar itu solid dukungan dari para ulama, dan memang yang ada di dalamnya kasepuan itu adalah para ulama. Mergone apa? Tujuan kita adalah untuk mengkanter bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah sudah diselewengkan oleh mereka. Nah, jadi yang perlu panjenengan ketahui bahwasanya sebenarnya saya sudah mengupayakan untuk berislah tapi tidak mau, dan di situ malah ada kalimat siapapun orangnya, ora butuh kiai, jadi ora butuh ulama-ulama, itu siapapun arpe ditabrak. Itulah fakta. Terus akhirnya apa? Akhirnya itu tadi SK itu langsung yang mendapatkan mereka. Jadi sebelum kita rapat tanggal 30 itu sebenarnya mereka sudah mengajukan ke pusat dengan didekengi oleh orang itu dan informasi sepihak. Kita niki urutane kira-kira pun jelas nggih. Urutane ngoten niku. Dados kami inisiator itu tidak apa nggih, tidak gaya dhewe, tapi niki memang arahan dari pusat. Terus faktane nggih ngeten niki. Pola niki wae akhirnya nggih keadaan nggih ngeten niki nggih monggo kita ya mau jenenge perjuangan harus dalam satu wadah itu. Nah, sing perlu dipun ketahui malih dengan adanya kita membentuk PWI yang kemarin tanggal 30 itu yang sudah jadi mending semacam itu, terus dianggap masyarakat luas bahwasanya yang akan dilantik yang dalam medsos tanggal 24 April yang Mei yang akan datang itu anggapan masyarakat, anggapan tokoh-tokoh agama termasuk Wates dan sebagainya, itu anggapannya bentukan hari ini. Kemarin sudah Wates menyatakan WA kepada saya mendukung. Terus kemudian dari Saran Kulon itu sendiri sampai Pak Yai Nasibuddin niki kula mila urunan niki priyantune. Jadi anggapan masyarakat itu apa itu yang dilantik yang akan dikembang arum itu anggapannya pembentukan kita gitu loh. Lah pembentukan mereka itu strukturnya dicomot-comot, tidak dikonfirmasi sama sekali. Termasuk salah satunya itu salah satunya Mbah Mastur saking sampai itu saya klarifikasi, Mbah jangan dihubungi betul Mbah. Ora, kapan Mbah? Kat tanggal 10 Saban. Oh, berarti
setelah itu tidak dihubungi, moro-moro saya lihat di SK-nya itu ada nama Mbah Mastur yang ditaruh di Kasepuan. Jadi semuanya comot-comot, mungkin melengkapi. Kemudian Mbah Ali Muhsin itu prihatunipun. Mbah Ali Muhsin kan masuk Kasepuan di kita kemarin. Lah itu ternyata di SK juga ada namanya Mbah Kiai Haji Ali Muhsin. Jadi kesimpulannya yang di PWI yang bentukan Kap Blitar itu yang mendapat SK itu memang bukan berangkat dari kalangan para ulama. Kenapa kami dulu itu inisiator itu untuk apa itu namanya membuat PWI yang kuat itu berangkat dari akar rumput dari para ulama. Yo pancen untuk meluruskan akidah dan meluruskan Islamiyah atau syariah itu kan penggaweane ulama. Gini apa nggih? Lagi. Terus sing rada mengherankan slogannya begini, ora jenengan tak wae slogan sing anyar kula nun. Slogannya mereka itu minggir tabrak. Mikir tabrak. Iku mungkin saja pas teng griya kula niku nggih diomong nih. Pokok pembentukan niki siapa orangnya arep dilawan. Terus pakai slogan mikir tabrak. Lah iki tujuane PW iki nglindungi ulama pribumi apa malah nang kono nabrak. Kula nggih ngeten malih anu kula. Itulah kronologi. Jadi saya naik sing kurang komplit, neng kacau nggak etis saya bicara. Yang jelas semacam itu. Mekaten nggih napa eten sing dipertanyakan monggo. Wah. Tanggal 24. Nah, tanggal 24 itu yang di Kembang Arum itu dikemas kan pelantikan dikemas pengajian umum nggih dalam rangkanya pertama di kebangkitan apa tulannya kebangkitan plus pelantikan itu awalnya yang apa itu pamflet yang didakan begitu dan mencatut logo NU niki sing jenengan nggih perlu ketahui dan mencatut logo NU. Jadi pamflet yang pertama niki ada gambarnya, itu adalah pengajian umum dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional sekaligus pelantikan itu bunyinya begitu. Terus di bawahnya itu semua logo NU NU sak waduriyatihi apa sak bujune perang muslimat fatayat ansor banser ibnu itu dicantumkan semua. Ini kan menyalahi aturan ADART karena sudah diputuskan oleh PBNU bahwasanya salah satunya PWI, salah duanya Patman saat itu salah duanya nomor loro Patman kelingan jangan Patman sing sakniki dadi Jatma itu sudah diputuskan oleh PBNU itu bukan banom dari NU. Maka dari itu aktivitas apapun bentuknya jangan mencatut logo NU. Nah, dalam hal ini karena ini sudah mencatut logo NU, MBCNU Kecamatan Sutojayan yang bertempatan itu menolak pencatutan logo NU. Itu yang perlu panjenengan ketahui. Kemudian yang kedua karena bertempat di Sutojayan, di wilayah Sutojayan, bertempat Sutojayan. Iki tadi sudah saya beri baroatul istilah sing dhisik mang. Wong-wong masyarakat luas tuh sing dianggap sing pelantikan itu ya kowe wae. Iki dadi beseru bledru. Ngaten bledru. Maka dari itu MBCNU Sutojayan menyatakan sikap pertama adalah menolak acara apa itu pelantikan itu mencantumkan logo NU Wabanihi. Yang kedua menolak ketempatan
Jadi yang ditolak bukan Kiai Imad pengajiannya Kiai Abbas sebagai ketua umumnya PWI, bukan. Yang ditolak adalah ojo dikekne neng Sutojayan, mergo iki duduk hajate wong Sutojayan.